tua tuh pengennya biar sarjana, anaknya kan pasti pengen kayak gitu. Kalau udah lagi kuliah, jadi biar nggak tanggung. Aku dapat dikasih tahu gitu, buat deadline. Kalau dari bapakku dikasih suruh buat deadline, tinggalin kerjaan bentar, deadline untuk jelasin skripsi. Kalau kita skripsi itu dulu, habis itu dari ibuku ya gitu, kembali ke orang tua biasa ya. Cek, back again di Furious Good Time Red Friend Podcast. Hari ini saya kedatangan teman seperjuangan saya, dulu patroli. Beliau salah satu. Beliau nah. Bapak beliau. Raja soalnya tuh. Kenalkan dulu. Halo, saya Cok Koko dari Virtuos. Virtus Clothing. Ada apa tuh? Kan makanya ada tujuan podcast ini biar maksudnya penontonnya tahu di Bali ownernya Virtus itu siapa sih? Kan nggak pernah kelihatan. Berarti nanti biasanya model aja dia upload kan, talent aja dia upload. Cek ya, nanti abis gini aja follower mama. Kan bisa enak. Nanti ada yang marah, antara followersnya naik. Thanks for you. Apa kabar Kak Cok? Ya, baik, sehat. Sehat. Gimana kabar nih? Sehat, walaupun keuangan tidak sehat. Tapi disehat-sehatkan saja. Ya. Lagi sibuk apa nih Kak Cok Kuku nih? Apa Kak Cok? Cok aja ya, biasa aja ya. Wih, ya masih Kak Cok. Ya, sibuknya seperti apa? Anjuran dari pemerintah ya. Rebahan, diam di rumah. Dengar-dengar lagi sibuk menekuni jadi atlet ini. Ya, nggak pernah bus. Atlet minum katanya. Ini yang punya menyamuk jadi atletnya. Aduh, menyamuk. Kak Cok udah nyebut menyamuk, berarti harus ada. Siapa sih yang punya menyamuk nih? Nyen kaden tuh. Beli tadi taturannya terkenal aja dari minuman lah. Famous lo mana lah? Soalnya terakhir kan. Soalnya kudu men. Yoi, cheers. Gimana nih kesibukannya? Masa rebahan di rumah ya? Untuk Virtusnya sendiri masih jalan kan? Langsung karo masih jalan. Mau harus dijalan sih. Ya, itu kerjaan terus ada. Oh berarti Virtus ini memang benar-benar kerjaan ya? Kebetulan iya. Terus juga kan kita ada kayak staf pegawai kayak gitu. Kalau nggak si kerjaannya kasihan juga ya. Iya. Apalagi musim pandemi gini, jadi ya sebisa mungkin ya kita ini apa namanya usahain lah kreatif ya. Ya kayak gitulah gimana ya caranya. Maksudnya ya semua orang kan tahu di kondisi kayak sekarang ini apapun yang dilakukan sama brand atau apa yang misalnya di bagian untuk apa sih namanya itu sih apa sih nama simpelnya gini jualan lah ini ya hampir mengalahkan segala cara ya dalam tanda kutip yang bagus. Maksudnya yang nggak ilegal. Ya. Jadi maksudnya menuangkan segala cara, ide, kreativitas untuk berusaha menjual produknya tuh ya. Iya, sebenarnya kayak gitu dah. Jadi tapi kan kalau kita terlalu push juga nggak
ini juga kan kita lihat keadaan sekitar juga ya. Tetap bertahan, tetap berdiri kalau lagunya nanti bom. Lebih tepatnya kalau menurut saya kayak strateginya Jose Mourinho waktu latih di Inter dan Chelsea. Parkir bus, bertahan total. Ini lama kan saya dengar dari atlet, sekarang sudah ada di latih. Ya pokoknya Ya latih lah. Tapi kones. Ya, gitulah. Tapi masih tetap jalan. Toko masih di mana aja sekarang? Masih yang di Ubud Kelihatan sama di House of Virtus ya, di office-nya juga di sana. Di Batuan. Ya, di Batuan. Di negara desa. Jadi Cokoku sendiri mewakili, maksudnya founder dari Virtus, salah satu brand yang bisa dibilang dari luar daerah sentralnya Denpasar ya, kan dari Gianyar bisa dibilang. Iya kan, ya bisa dibilang gitu. Maksudnya, tapi awalnya tuh Denpasar ya, maksud monetik kan. Tapi mewakili, maksudnya di Gianyar loh ada, betul banget. Ada Puting. Kalau ngomongin besar, salah satu klub yang besar loh ini Virtus ini, itu legend. Nggak tahu lah kalau orang mikir gitu. Kalau dulu awalnya Virtus tuh awal mulanya tahun berapa tuh Kak Cok? Itu 2010. Itu udah masih SMA atau tamat SMA? Udah tamat waktu kuliah semester 2 atau 3. Oh, jadi sambil kuliah? Oh iya, sebenarnya awalnya tuh masa seorang raja, raja. Nanti rame di Facebooknya, rame di sosmednya, mengaku raja gitu. Mungkin teman-teman yang penonton yang di luar Bali belum, mungkin ada yang belum tahu kalau di Bali itu ada istilah, maksudnya bisa dibilang berdasarkan kasta lah, cokorde. Bukan sih, kalau dibilang dikastain juga gimana ya? Modern ini dah sulit jadi raja yang rendah hati. Dan sih lebih ke culture ya. Iya. Itu udah ada dari dulu ya, bukan kita yang buat. Jadi kalau kita, maksudnya kita nganggap, raja nih, gitu. Alah, biasa aja. Tapi karena ini yang perlu dicontoh. Tapi karena saya ngaku lah. Kan ada sih kalau yang ini, Liun yang ngaku. Oh, tahu juga sih, maksudnya buat apa ya, nggak ngerti juga. Maksudnya Sebuah pengakuan ya sih, nggak tahu ya untuk mereka yang kayak gitu. Tapi kalau pribadi, karena terlahirnya udah kayak gini, mau kalau ditutupin juga itu. Iya, benar. Kita dari keturunan dari leluhurnya kayak gitu, terus kita sekarang pura-pura bilang nggak ya. Iya. Yang penting darah daging keluarganya gitu. Yang penting tetap low profile. Ya gitu. Pasti taruh nggak akan low profile ini. Ya saya sih, kalau saya ini yang sama teman-teman ya gimana. Tapi kan untuk yang gitu-gitu tuh ya beda ranah ya. Ya. Ada kalau misalnya untuk diangkat ya ada lah gininya. Tapi kan nggak perlu kita umbar selalu. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi tuh nggak ngumbar yang kayak gitu-gitu. Ada di posisi ya di mana kita perlu menunjukkan yang kayak gitu. Cuman itu dah, kalau aku pribadi sih nggak terlalu ngeliatin modal benar. Malah gini ya aja. Malah belum tahu lo tujuan apa lah. Jadi warga sosmed santai ya. Warga sosmed juga nggak tahu tuh yang gitu model. Mending kalau di tempatnya kita perlu gitu tuh, ya emang ada manfaatnya untuk mereka juga sih. Maksudnya kan ada lah gitu ya. Maksudnya ya ada lah gitu lah. Benar. Susah juga sih ngomongnya loh. Berat sih, biar nggak dikira apa ya, biar nggak dikira gitu ya. Harus bedain. Nah, ini kan culture ya. Jadi kalau mau ditampil di budaya tampil juga ya sama dengan yang kita percaya budaya. Iya. Ini kan udah ada dari dulu kan. Lumites kami itu ada konten. Pas sekarang kita nampil itu semua dengan alasan kita sendiri sekarang ya. Gimana
mana ya dulu Iya, dulu iya. tuh bikin sana sing blokan lah mau bilang kan waktu tuh nah itu tuh terjadinya jangan sok tahu ini yang nggak suka bicara tuh Dan balik lagi saya dulu Ya. kan 2010 ya pertama kali awal membangun ya terus dari dan masa waktu itu kuliah lagi kuliah ke jadi sih sebenarnya gimana cerita sejarah awal mulanya nih bisa Adi bisa buat Live Brands ya ini sebenarnya gini aku tuh dapat ditawarin tuh mau nggak bikin ada orderan ini cari temenmu yang bisa bikinin jaket apa lo gitu jaket lah kalau ini ada orderan berawal dari orderan. nah, terus aku cari tuh temen kasih tahu aja Wayan Vince Wayan. ada kan Just time. Just time sorry dulu aku punya Vince tuh Iya. nah dialah yang tak hubungin nah ini ada kayaknya kita nggak gitu akhirnya datang deh ke rumah Wayan tak kasih tahu nih ada orderan Ajak konsultasi berarti sama Wayan. enggak juga sih karena aku nggak ngerti yang dia ngomongnya ya ada orderan gini oh ya join gitu jadi 50-50 lah sama lumayan nggak gede sih Orderan pertama untuk itu. saat itu Iya. adalah buat orang yang awam nggak tahu dengan tentang dunia brand marketing kayak gini ya gede sih maksudnya Lumayan. ada kuliahan Wisnu 45 dan Iya. sebagainya akhirnya join aja 50-50 ya gitu karena aku juga nggak cuma belum bawain order ngerti. kasih dia yang ngerjain semua terus oke sukses dapat bebasnya dapat gini hasil Bagi dua habis itu lah jadi kan lumayan gede tuh untuk saat itu Iya. zaman Itu. untuk kalangan anak kuliahan pada saat itu 2000 berapa tuh? 2010. iya Kayaknya kayaknya apa 2009. mungkin 2010 tuh ya kalau waktu 2009 akhir atau 2010 Iya. antara itu ya aku lupa yang dia berdua tuh 2010 sih Iya. Gitu. Terus ya. gimana berlanjutnya? Terus akhirnya dapet uang tuh ini lah Dari belum pada dia dari keringat asli keringat sebelumnya. kalau dipikir sih aku nggak tahu tuh gitu kalau dipakai belanja udah ada sisa gitu tapi belanja nggak banyak sih kalau waktu dapet lah shopping Belanja banyak, party dapat, minum dapat, masih susah kan? ya kalau party sih dibilang party sorry ya kalau party zaman waktu dulu aku Sudah momen. gitu. Padahal kumpul aja cuma mantap Iya, tidak iya, kalau iya. nggak di sana di rumahku nggak di Ewel di tempat rumah Wih, zaman menghilang. ya itu adalah jadi kebetulan kayak gitu di tempat temen deh sih ya karena kan apa mau bekal masih sing dulu aja loh di jus kan ngidang kalau kalaupun mau ke hura-hura ke tempat ini kayaknya nggak Dulu belum zamannya. maksudnya bukan apa sih ya kalau passion tuh kayak nggak terlalu loh karena yang party nggak kayak sekarang sih kayaknya orang party sekarang SMA pun karena kalau nggak salah boleh party ya men gila udah beda lah kayak dulu ada dulu tempat juga gitu ya Yes. nggak ada sebanyak sekarang ya gitu. sih benar Sekarang waduh udah ada beach club. Yes. Dan jual beach club. nggak tahu kalau sekarang masih apa nggak kayak dulu kan ya tempat gitu tuh Soalnya kan DP-nya belum. bayar 10.000 Iya benar. asalnya banyak gitu deh Iya, zaman kita gitu. kayak gitu lah Iya. semuanya kayak gitu pas zaman itu maksudnya nggak tahu kalau orang kaya pas zaman itu ya Iya. sih sing gini lah makanya ya bekalnya sama aja sih sama teman-teman yang lain sih segitu Terus gimana tuh kelanjutan ceritanya, Cok? ya Sama mulai Oh, bisnisnya. mulai Kan akhirnya akhirnya aja dong Wah, serius? terus habis itu udah lihat hasil udah nih. ada hasil lah itu dah kebet nah sering bergaul tuh ke mana ya League kayak gitu Oh, dulu distro, League salah satu dapat ke pionir. unspoken syndicate ya Ya, sedikit ya syndicate. dulu dapat
akhirnya sedikit udah ya pas itu aku dapat lagi sana udah kayak Udah. apa lagi terjual itu nggak kayak gitu Unspoken. unspoken dulu tapi dulunya sebelumnya itu dapat unspoken lagi masih orangnya kan dulu di unspoken tuh Padahal apa ya dan kontennya kan? romper asen kan Asen dulu ya dia kerjanya di unspoken tuh dengan ngetren-ngetrennya ini kuris kan ada di unspoken Ada. kuris nggak percaya di unspoken karena ya nggak tahu Dapat jualan banyak, orangnya itu minum. party terus Tapi mau jualan. tapi nggak pernah ikut sih party ya Ya proses tuh. cuma denger sih pasti cerita ya oh ya udah habis itu pada saat itu kan 2010 tuh kalau nggak salah ya menurut saya pada saat 2010 tuh nah itu zaman mulai banyak Generasi baru ya le. kayak istilahnya gini ya kalau menurutku ya kayak menggebraknya mulai clothing di Bali di Denpasar lah Denpasar, ya. karena pada saat itu ngelihat pergaulan kan disuruh keren Ya. kan disuruh keren sekarang nggak tahu masih apa Ya soalnya mempengaruhi itu. Yang iya. orang yang nongkrong di distro ini. ya karena apa cantik jadi kan beach iya jadi tempat nongkrongan yang beda men ya itu dah jadi itu dah jadi kayak asik nih bikin clothing sampai itu karena emang suka aja sama face Oh berarti emang karena awalnya dari dapat order dan mencoba join sama si Wayan tuh. bukan sih mencoba join aku nawarin dia untuk join bikin satu project ya project Dari sana belajar modelnya. Ya habis itu baru dah tiba pengen buat ya sebuah singkatnya brand. gitu ya Ya. panjang lah singkatnya dari buat brand terus pengen buat brand habis itu belajar juga dari dia sih jadi ajar Kan pergaulannya cowok juga maksudnya teman-temannya banyak Ya. tuh. Ada maksudnya desainer, ada yang kalau desainer sih kayak Kan kuliahnya. Nah, sorry kalau kuliahku di kom bukan di bagian Bukan desain. desain. Sebenarnya ada kuliah desain nggak tahu sekarang. Dulu apa sistem komputer satu men. Tapi di konsep. Kalau gelar gitu sing manggu ini. Pasang baju. Dia mau apapun tamaran apapun orang udah bawa rezeki masing-masing. Harusnya gitu. Ya, Apa namanya? memang mungkin dia rezekinya emang di jualan baju. Harusnya gitu IT support. Apa sih? Apalah nek. Terus kenapa lu bisa memilih nama Virtuos? Apa makna dari Virtuos? Kalau Virtuos itu miliknya dari lucu. Ini nemunya di tempatnya Jangkrik Artitek. Jangkrik Artitek. Iya, ada yang gitu tahu nih. So tau tuh Jangkrik. Perlu diundang. Ada sejarahnya mau Puris Iya. soalnya juga Jangkrik. Saya kan dia tuh dulu lebih ke desainer. Desainer dia. Ya. Wih, ada dulu Jangkrik. Wih, saya banyak pakai desainnya dia. Iya sih. Ya apa Cicano. Ya jabatan itu ya 2010 itu kan waktu itu Cicano tuh. Itu terus si di rumahnya Jangkrik itu orang pakai gitu kan ketemu sama dia di rumahnya. Terus cari nama brand dia tuh dulu punya banyak kayak player acara di luar negeri itu Oh, poster. poster tuh sampai aku lihat satu poster atau itu flyer gitu tuh dia ada kata Virtuos tuh. Virtuos. Ya, Itu Virtuos tuh. ada kata-kata Virtuos ya. Ya, terus aku tulis kayak asik nih kayak gitu terus dapat searching Maknanya itu Virtuos sendiri apa? Kalau dari segi maknanya kalau misalkan kita translate itu baik sesuatu yang baik sih ya artinya jadi itu ya Darmo. Darmo ya yang Darmo Ya, sesuatu yang baik kan Darmo. sesuatu yang baik maksudnya kan Positif something vibe, ya ya. something good tuh kan bagus ya Iya.
Jadi bisa dikembangin juga sih kalau setelah lama kita jalan something good tuh nggak harus di bagusnya aja. Jadi kadang yang baik-baik pun bisa jadi ada sisi dark side-nya juga dalam diri, ngerti nggak? Jadi kalau dibawa ke dark side-nya bisa, kayak kalau di something good-nya ya bisa gitu. Berarti Jangkrik juga mengambil peran lah bisa dibilang ya. Bukan mengambil peran, memberi jalan. Kalau nggak ketemu dia. Makanya aku nggak pernah lupa kok. Makanya kalau ada podcast kayak gini ditanya ya. Iya. Bilang ada Jangkrik, ada Wayang, ada siapa sih? Indro fotografer juga dulu dapat bantuin apa ya dia lupa aku namanya. Foto katalog. Iya betul. Dia dapat foto katalog terus ada apa sih? Itu dah gini mang itu ya. Jangkrik dulu dapat buatin desain pertama kali itu. Nah, desain pertama dari Plus itu buat Jangkrik. Yes. Wih. Itu. Terima kasih Jangkrik sudah ikut mengembangkan dan meremehkan dunia desain di Bali. Termasuk Budi sendiri dulu. Tapi kan dia jalan itu kan desainer kan ada ritnya. Ya. Saya uang. harga teman kayak gini udah. Nah, cepatnya lah. paket. Cepatnya lah. Kita orangnya jalan. Ya. Kan dulu zaman kita dulu. Tapi mungkin dia pedalam enggak ragu. Ya itu dah. Jadi banyak sih gini loh intinya. Aku ini datang ke dunia clothing branding dari nol, nggak tahu apa-apa. Tahu fashion suka emang, tapi kalau disuruh bikin tuh emang, nah terus akhirnya benar-benar nggak tahu. Jadi belajar ya tuh emang otodidak dari tidak. Buat virtusnya nih. Nah kan tadi Cok bilang bisa dibilang buta, maksudnya nggak tahu tentang fashion. Terus awal untuk memutuskan Virtus nih jadi brand yang serius dan mencari referensi fashionnya yang diracik untuk membuat Virtus tuh di mana? Kan pasti ada karena sebuah desain atau apapun tuh nggak ada yang original ya, maksudnya sebuah hasil pengembangan kan otomatis untuk di awal. Ya di awal. Kalau untuk di awal dari orang yang kayak aku yang misalnya dari modalnya iseng dan maksudnya bukan modalnya iseng dari ya itu dah dapat lebih misalnya terus kita mau iseng lah karena aku memang dulu iseng aku lagi kuliah tuh kan iseng lah iya jadi kalau emang dari awalnya iseng ya iseng kalau di kayak untuk gimana sih memutuskan untuk brand untuk pengembangan tuh itu nggak dari awal ya nggak lah jelas ada ide gitu tapi berjalan aja kan berjalan dulu gini loh ya kan berjalan tuh buat desain produksi baju setelah itu dari baju pengen bikin zipper keren nih nanya lagi sama orang yang tahu gimana sih bikin zipper gini gitu kayak info ke teman gitu belajar lah istilahnya belajar di jalan lah kayak gitu otodidak dikasih tahu nih sini gini beli kayak gini terus bawa bahan ke tukang jahit di tukang jahitnya ngajarin juga jadi emang benar-benar belajarnya dari nol jadi vendor juga ngajarin modalnya misalnya nyablon diajarin juga sama tukang sablon sampai tahu namanya itu jenis warna jenis sablon kayak gimana sih bikin sablonnya biar kayak gini bisa apa gitu dulu makanya saya bilang ini sering perjuangan gitu lah makanya karena istirahat bareng makan bareng istirahatnya intinya tempat yang sama sih ya. Emang saya sendiri maksudnya juga belajarnya bisa dibilang kan otodidak karena itu sambil jalan malah bisa banyak dapat pelajaran tuh dari vendor-vendor itu sendiri karena dia yang menjelaskan misalnya kita masih gambar ini
bagusnya diginiin pakai bahannya yang ini. Oh, jadi kita itu. jadi berarti kalau Kadang cocok pun belajar dari kesalahan juga. Iya, Ada iya. yang salah tuh kok. reject. Kalau dibilang ya kalau reject ada sih. Pasti ada. Masih ada sih. Maksudnya kalau bilang salah itu, kok nggak sering salah tuh sebenarnya gini sih. Nggak sih sering. Maksudnya kalau salah tuh dulu ya itu lebih ke nggak hasilnya tidak sesuai ekspektasi sih. Ya. Pengennya gini, tapi kalau untuk dijual ya sah-sah aja, nggak Sah-sah, ada orang benar. reject nggak, tapi adisinya kayaknya Sesuai yang diinginkan ya. itu diajarin lagi, misalnya sablonnya kurang, diajarin kan sablon harusnya filmnya kayak gini, sama juga jadi harusnya bahannya dipakai bla 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 bla. Gitu. Ini baru owner yang terjun langsung. Benar-benar tahu, maksudnya yang bagus tuh kan itu, maksudnya tahu dari tahapan awalnya, karena kadang kalau seorang owner tuh maksudnya nggak tahu gimana kerjaan di bawah tuh agak susah apa match-nya sama gini ya, sama brandnya, karena gimana kalau dibilang tuh ya suatu brand tuh harus punya taste. Kalau Cok nih maksudnya karena ngejalanin sendiri, taste-nya tuh nyampe, maksudnya apa yang Ya, Cok ingin kayak buat gitu. kayak gitu tuh punya standarisasi sendiri. Akhirnya itu baru ntar diajarkan ke pegawainya, staffnya. Nah, Kayak itu gitu juga kan. kan dari pegawai sih juga gitu. Makanya kebetulan kalau dari pegawai aku sama juga. Enggak, pegawai ya nggak ada yang emang tahu tentang apa itu cara kerjaan di clothing. Karena bukan bekas orang clothing kan. Atau Emang orang nggak ada kerjaan. diajarin jadi gitu ya. Nggak aja kayak gitu sih, malah di rumahnya kan bagian besar kalau di office tuh orang sekitaran rumah kan office-nya sama Bagus dong, memberdayakan masyarakat sekitar. Pemuda sekitar kalau bisa sih ya menambah bagus. lapangan kerja. Wah maksudnya Ting dulu ya ya. nanya mau OTT ini mas ya Bila-bila jadi kenapa nyaman. Saya turut bangga dan senang. ya saya senang. Nah, enak ya. Oh jadi Cok tuh banyak mempekerjakan. Enggak sih, kalau dibilang banyak sih enggak. Lumayan Emang tuh namanya Emang Aji Krishna. Lord. Buat juga lah di YouTube jadi Iya, asalnya maksudnya di buka YouTube ada apa baru awal itu kayak Lena tuh. Yang bagus-bagusnya bisa kita pelajari ya tentang Haji itu. Ya sih. Sukses. Semoga Cok bisa sukses. Tentara sih. Aja saya sukses ya. Pastilah. Ya Pak, biar sukses bareng-bareng. Ya, harus. Jadi emang ya gitu lah. Tidak, maksudnya tujuan podcast tuh biar tahu bahwa dulu tuh maksudnya awal-awal Virtus dulu juga nitipnya dulu pernah di Story for You. Masih sampai sekarang Udah. Maksudnya awal-awal cerita dulu Ya, kan. makanya kalau Foris juga ikut bantu ya. Dulu kan gini, dulu belum Furis pun belum punya store. Kita sama nitip Ya, di link sedikit. Ya sedikit akhirnya berkembang bisa buat toko. Nawarin lah, Cok, mau nggak nitip di store yang Nah gitu. Gimana awalnya? Chat aku nanyain. Oh, Cok yang menawarkan ya? Itu buat kan udah biasa. Displaynya paling depan lagi. Bok-bokan udah kan. Sekarang, dulu kan gini denger Furis buat itu kan udah sering ketemu di vendor aja gitu. Ya tahu lah di mana tempat nongkrongan itu sama di halo Pak Mang. Pak Mang, tapi gatro Pak Mang. Legend. Dia sering bilang gini, dia kadang-kadang bilang, saya mau ngasih ragu tuh pasti rice brand. Tapi Sebuah taktik garmen ya. selain tapi kalau selain taktik kayak gitu terkadang ya emang apa sih kita bilang ada beberapa brand
itu awalnya dari sana emang produksinya sebenarnya terlepas ya mungkin udah ada yang nggak di dia lagi buat apa lu awal mulai rata-rata pasti aku pun sekarang emang nggak di dia juga gitu ya, tapi terkadang aku masih kadang-kadang masalah udah apa kerjaan project gitu kadang ya ada ke dia juga. Iya. Masih lah. Jadi maksudnya ya silaturahmi ya bagus. Karena ikut belajarnya di dia. Salah satu nyumbang ilmu lah juga ya. Nah, itu dah makanya proses belajar bukan dari vendor tuh nggak apa. Maksudnya yang emang kita ada story-nya. Itulah ya, Mang adalah yang lain-lain lagi. Nah, dulu juga soalnya berani bilang Pak Man karena Furis ada story di sana. Makanya berani dulu tuh kan rata-rata distro tuh jadi tempat nongkrong juga. Benar banget. Nongkrong maksudnya selalu rame lah distro manapun distro manapun benar itu dah unik ya. Kalau dulu nggak tahu sekarang ya, dulu toko-toko tuh kadang ada yang punya aturan nggak boleh ngumpul di depan toko. Tapi itu nggak gini ya, nggak guna lah kalau di distro yang aku tahu misalnya Forest di Forest lah bilang ya ini mau pakai saya Forest bilang di Forestnya mungkin sih ramen dan ngumpul sindiket lah bilang punya aja betul halo Ci. Dulu tuh ngumpul di sana ramen orang belanja tuh biasa. Nah menurut pandangan Radoan nih Cok, nah maksudnya kalau itu dulu ya? Sekarang kan udah beda mungkin ya aturan segala macam. Dulu tuh orang nongkrong di distro ada kayak buat apa namanya perkumpulan itu ada bukan buat perkumpulan gimana ya, orang yang nongkrong di distro itu adalah ada anak band kayak gitu, anak band entah bensin karena kan jadinya yang datang belanja tuh kadang lihat style belinya yang nongkrong apa sih istilahnya role model kan role model kayak gitu tuh ya iyalah karena itu kan kayak bersinergi jadi si clothing itu sendiri dia pasti pada zaman itu kalau aku sih sampai sekarang sih masih support band gitu tetap jadi kan apa si yang suka nonton bandnya itu ya dia pakai brand si A dari seri bersinergi sih juga tapi kita untuk si bandnya supportnya gitu ya mungkin kayak gitu ya nggak tahu. Jadi, tapi kalau dia kayak kilas balik lah kayak dulu tuh dah jadi distro tuh rame yang belanja yang nongkrong jadi yang belanja tuh pasti contoh raga nih dulu raga zaman reform tuh gagah aja beli pang dulu. Iya benar bajunya misalnya gagah aja nanti di dalam ada bajunya beli ngumpulin ada pes pamidang beli cara baju beli dulu itu kayak gitu. Nah sekarang tuh hilang ya kayak gitu tuh salah satu gimana sih mempengaruhi karena sosial media menurutku ya karena mungkin terlalu banyak berteman di gini aja dunia maya aja. Enggak sih sekarang tuh mungkin kayak orang-orang apa ya mungkin anak sekolahan atau ya kuliahan sekarang tuh mungkin ya dia tuh suka pakai sesuatu misalnya brand apa gitu dia kayak ngelihat sesuai nggak sama gini aja genre gitu jadi kan selalu ngomong gitu sih jadi dia style kayak dia kayaknya tapi itu pun juga bisa berubah karena dia suka pakai apa yang dia suka lihat betul kayak gitu aku tahu sih itu kemungkinannya jadi nggak seiring perkembangan zaman juga ya kalau masalah tren-tren itu ya benar-benar yang disayangkan tuh gitu udah kayak kumpul-kumpul skenanya di distro tuh hilang sekarang. Iya sih kak mungkin masih ada beberapa kalau masih ya karena secara tidak langsung saat kita kumpul-kumpul tuh dapat ide bisa buat acara bareng kan dulu kan gitu ya pasti kan dulu biasanya gitu ya entah dari ngobrol-ngobrol tuh buat kolaborasi brand kadang kompilasi ya benar sama itu kan apa ya
sekarang tuh itu dah yang hilang. Itulah kalau dibilang hilang ya karena aku sendiri pun jarang yang main ke distro ya. Iya. Sing ketawa. Generasinya udah. Kalau dulu itu emang simpangnya ke sana. Terus di samping itu sekarang kan tempat tongkrongannya orang-orang tuh udah banyak. Kayak tadi kita ceritain. Dulu bahkan mungkin berawal dari customer karena sering belanja jadi teman ikut nongkrong misalnya. Like ngerangkul Jangankan ikut nongkrong, bisa kerja jadi freelance. benar. Jadi dari itu dia kayak teman, artinya relasi untuk Kan dulu nambah pasar lah jadinya. kan ada tuh kayak gitu dulu kalau nggak salah ya. Dia kerja di sana karena dia ngefans tuh sama brand itu. Iya. Karena selalu support mereka. Iya. Jadi Banyak bisa diajak gabung gitu. Gabung gitu. Nah itu udah salah satu Kalau nggak salah ya dulu. salah satu perjuangan, maksudnya dulu tuh saya pun dulu gitu awalnya ya, maksudnya sering nongkrong dulu di sedikit, kenal dulu, baru bisa masuk ya jodoh belajar maksudnya di dunia bergaul di dunia distro ini Pak. Bergaul akhirnya bisa Itulah dengan distro tuh banyak kan ngenalin kita sama orang-orang loh. Kalau aku pribadi banyak komunitas lebih banyak komunitas banyak perseorangan banyak banget. Iya. Distro tuh makanya dulu kalau banyak cewek juga ya. Aduh. Enggak, cewek nggak banyak. Yang Sini nongkrong harga kan tadi. Aduh. Nongkrongnya gini lagi. Sekarang di store ini lagi sebelah di store sebelah. Sampai tukang display dulu nongkrong di distro. Pak Bambang. Legend Panjar, Lord Panjar dulu Pak Bambang. Makanya Terus ada kayaknya beli baru kelak. Selesai yuk, kene lagi kali. Aku negosiasi tuh, Pak, kene display kene, jangan itu di polis, karena kan display itu bakal lo nih, jadi kuang deh, kamu nih, di sini ada kuang deh, ini pokoknya mau nama gitu. Oh ya masang dulu saya buahnya dia kan masih kus sama awet gue jadi beridiannya nggak buahnya gue jadi senawangnya kabarnya itu. Terus tuh dia datang si awet sama si siapa namanya Eko masang yo mau style kede renegade renegade kede tuh apa sih Lorenzo Lamas ya ke sepatu Ciko Gesper. Jalannya apa namanya apa orangnya ya Lee Cooper. Dengar juga setelah sama rokok cewek lewat beli sate Mas jangan dikasih bayar. Depan cuma ya. Kayak nomor sih. Jangan teleponnya udah enak. Jangan Adisa udah di toko nih. Udah pesu. Nah minum di toko. Nah itu lah dia beli bir. Iya. Padahal suka aku Morales. Thank you loh. Mama Raja Bintang. Terkenal ya. Nah kalau ada distro Panjar yang dari zaman kapan lu pasti tahu dah lu. Pak Bambang. Spesial buat display dan ngelap. Karena aku selidar tuh mengira gigi-gigihan sama tawaran harga. Tapi malamnya minum barang. Ini bayar nih. Iya, sebenarnya. Ya kan itu lah serunya pengalaman proses. Emang jadi kalau apa ya? Kalau dibilang kalau usaha ini dibilang serius nggak serius itu sayang kali kalau nggak diseriusin karena kalau aku pribadi karena ya itulah dari nol belajar ya belajar sih temen jadi pas ada usaha berani emang betul-betul belajar dari nol Bayangin dulu dari nggak ada
nggak punya pegawai jalan sendiri ngomong barang di bawa barang belum lagi sekarang buat toko perlu buat nanti sistem segala macam kan. Aduh. barang aja barang aja belum kok coba dia ke pinggir dulu ya gitu. Tadi cukup dulu barang sih. Oh iya jangan gitu nyerah Bin kamu. Iya namanya juga killer perintis soalnya gitu ya itu dah jadi ya perjuangannya ya gitu. Jadi salah emang- satu brand besar dari Gianyar. Wah ya brand besar lah. Oh iya jangan Bener. gitu. Tiganya Custom banyak aja. lah brand serius deh. Jadi kalau di survei itu Ya. Jadi brand termasuk Gianyar. oh ya brand gede banget. Tapi maksudnya karena kita pernah bisa dibilang seperjuangan Jok, terus maksudnya sama Budwisnya maksudnya banyak dari awal bareng-bareng sampai sekarang masih bertahan ya di tahap sekarang. Asal harus sih tetap bertahan ya. Gua selamanya harus karena mungkin proses membuat tuh lebih gampang daripada menurut saya mempertahankan. Serius, bener banget. Karena mempertahankan dulu kita maksudnya dijajal dengan ada tren baru bisa apa namanya menyesuaikan lah. Apa sih? Ada kayak orang dulu pernah ngasih tahu ini nggak tahu ya benar apa enggak. Maksudnya dia pernah ngasih tahu aku kayak kalau mau bikin brand laris sekarang bisa bikin brand tuh biar laris dulu katanya. Mungkin dia Statement dulu nih. iya sih mungkin maksudnya apa yang lagi hits gitu yang dibikin itu aja sih tapi untuk survive nya sorry nggak sesimpel itu Iya. padahal ya tahu Karena gitu. terbukti banyak udah banyak contoh yang seperti itu ya. Maksudnya buat sekedar ya maksudnya mungkin punya modal besar atau apa akhirnya nyerendeng kayak gitu. Iya sih mungkin karena nggak tahu ya dia nggak tahu apa yang dia mau ini buat. mungkin karena bikin buat brand karena lihat dunia tadi enak ya jualan ini Dilihat gini ya, laris hasilnya aja mungkin ya. Ya, Prosesnya tidak dilihat maksudnya bagaimana belajarnya. balik kengken salto asal Prosesnya diruat nggak sih gempuk loh ya, jadi Kok hasil ya, salah kayak gitu orang lihat tuh misalnya di suatu event mungkin ya Iya. rame nih Dilihatnya di luarnya aja. iya Udah benar 2010 rego nggak motor apa barang. ono leh Ben hujanan, Bro. ngetes. lu pernah balik habis dari bukannya di apa Sentra Bandung itu apa bandara tuh Iya. ada razia kan saya sering razia tuh Iya. Oh ceritanya Lagi- Cok, pengalamannya Cok nih. pas lagi bawa barang diikat di motor di belakang stop kan SIM keluarin SIM STNK pak di bawah hijau pak mesti barang Dulu kan tumpuk bawa barang. aduh lihat dalam hati begini asal buka urin buka ya pak di sini nyalain degol dia urin susah lah kalau aku Iya, bisa iya. mengikat gitu tuh biar biar kerak tuh soalnya resiko lidah Ya, kalau kan bawa barang berat soalnya. akhirnya isinya gini apa nih isinya barang pak gini pakaian gitu STNK saya di bawah lo pak gitu oh itu bilang ya udah dah Nyak pada lama. tahu no kesini itu Tapi sangat ribet senang melewati proses kayak gitu, jadinya apa yang kita capai sekarang tuh emang benar-benar sebuah apa namanya struggle yang Yes. dari dulu dari awal belajar tuh. Ya kalau untuk pencapaian Ulian, padahal ulian nongkrong ini kenal Nah, bisa makanya kuliah nisan Iya, beda iya. kuliah iseng. Karena aku kuliah modalnya kan dulu iseng lah bikin, kalau nggak gini ya udah kan harusnya gitu. Cuman dulu pas aku dapat kayak gagal gitu tuh produksinya, oh sendiri mau lo gitu nggak suka aku harus dapetin tuh lagi gitu sampai berusaha lagi. ya, sampai ibuku dapat ngasih tahu, duh biarin aja nggak usah lah diginiin lagi, seriusin kuliah aja gitu.
Oh sempat di maksudnya bukan ditendang ya, maksudnya dipatahkan semangatnya. Nggak sih dipatahkan karena dilihat kan kayak aduh kayak sih Mengganggu kayak kuliah. kesel kalau nggak kuliah sih mengganggu 6 bulan. Sorry tapi ya kalau emang Tapi kalau kan ini sekarang ada hasil. sarannya kalau untuk emang lagi kuliah mending selesaiin kuliah. Kasihan lo kalau nggak gini kan udah biaya tuh dari orang tua. Iya. Mending diselesain aja. Sebuah pesan dari Kasihan orang tua lo karena aku pribadi kan dapat tuh kasihan kerja. Nah, itulah jalan apaan lah segala macam tuh. karena susah bagi waktunya nanti ya kalau lagi kuliah deh. Iya sih kayak gitulah modalnya istilahnya. Tapi orang tuaku pernah ngasih omongan gini, disuruh aku kan agak terbengkalai itu sebentar kuliahnya. dapat terbengkalai terus orang tuaku pengen kali biar selesai aja Kuliah. ya. Jadi urusan orang tua tuh udah kalah dah sama kamu modalnya kayak gitu. Istilahnya udah selesai pendidikannya, entah mau lanjut atau enggak itu terserah sendiri. Misalnya orang tua tuh pengennya biar sarjana, anaknya kan pasti pengen kayak gitu. Kalau udah lagi kuliah, jadi biar nggak tanggung. Aku dapat dikasih tahu gitu, buat deadline. Kalau dari bapakku dikasih suruh buat deadline, tinggalin kerjanya bentar. Deadline untuk jelasin skripsi. Kalau kita skripsi itu dulu itu dari ibuku ya gitu, kembali ke orang tuanya saya. Lihat teman-temannya, lihat Teman anaknya. ya teman-temannya anak-anaknya gini wisuda bapak juga ada yang sudah dulu. Jadi cepet selesaiin aja habis itu Lagi terserah buka. mau kerja apa terserah segala Nah macam. gitulah, nanti lanjutin lagi gitu. Jadi dari itu tuh terakhir tuh saya sampai hati loh sama orang tua juga. Aduh kayak gitu orang tua aku cuma untuk pengen aku Biar tamat aja ya. biar gitu loh. Ngapain sih, apa sih susahnya buat maksudnya susah. Ini orang Tapi, sing kewah. Tapi itu dah kita harus akhirnya aku buat deadline. Tinggal 4 orang tak tinggal diurus ada penjualan sih kemarin. Emang aku mau apa? Aku mau fokus dulu sama kuliahku. Akhirnya berapa sebulannya tuh kalau nggak salah setiap hari ke kampus. Untuk nyelesain tuh biar Iya, jam target 7 pagi dari kampus, 9 malam pulang. Habis itu ke rumah temen yang ada yang bantuin dia bikin maksudnya bantuin ada mau walenan tamat kira-kira 6 bulan yang lalu dibantuin jam 2 baru pulang tiap hari itu gitu. dan akhirnya sesuai yang diinginkan. Kira setum karo. Wih. Agak pun sih nyangka serius. Tapi berikut maksudnya tadi udah disampaikan Cok pesan-pesan yang mau mulai usaha. Ada baiknya kalau lagi kuliah itu diselesaikan dulu pendidikannya. sih maksudnya jangan diselesaikan dulu kalau bareng aku Bisa. Tapi kayak orang sekarang udah lebih pintar deh. Serius ya. Iya. Berarti Cok belum kan? Bisa kan? Apalagi malas kuliah. Skripsi itu berat ya, apalagi di Stikom dulu tuh, aduh kayak Langsung dulu masuk. maksudnya Raga dulu survive sendiri mulai dari kuliah di Stikom tuh dulu nggak tahu ini kampus apa sih? Tapi kan maksudnya dengan pengorbanannya Cok tadi kayak bilang kok 6 bulan gitu telat kayak gini ya. Kalau dibilang pengorbanan sih kayak enggak deh, itu emang Pencapaian sekarang udah punya usaha sendiri, maksudnya udah nggak bisa bilang nggak minta lagi sama orang tua sendiri, nah gitu. biarpun belum kalau dibilang untuk sukses ya belum. Iya. Menuju nih, lagi menuju sukses. Ya. Wih, thank you banget nih Cok Kuku sudah mau berbagi ceritanya bagaimana membangun Virtus. Lo jangan ngomong sama. Sorry. Thank you nih Cok ya. Ya. Cheers dulu sebelum Cheers, ya. penutupnya. Ya udah kalau ada yang nggak kurang berkenan. Wah, gawat aja. Kayaknya nggak otentik. Thank you. Thank you menyapa otentik. Thank you mau otentik. Thank you Cok ya. Yuk. Sampai jumpa. Sukses ya kita berdoa. Yuk, Iya. sama-sama ya. Harus bareng-bareng sukses. Harus bareng-bareng. Thank you. Thank you. See guys. Halo. Dah.